Kak mungkin mau tanya ya. Iya, Eh, untuk tugas kita yang di modul 8, 9 sampai 10 kan jadi satu sama yang paid praktek magang itu kan. Nah, apakah itu kita perlu ngumpulin juga di G Drive yang udah Kak Rusli buat? oke. Kalau untuk tugas di penilaian saya itu hanya sampai modul 8, teman-teman. Jadi untuk modul 9 10 itu penilaiannya diberikan oleh tim Phoenix. Jadi cukup modul 8 saja gitu. Jadi untuk penilaiannya di pertem yang mentornya sama saya itu mulai pertemuan 4 sampai pertemuan 8. Itu saja. Oke. Dan untuk yang PPT kali ini di submit di modul 10 ya, Kak? PPT kali ini sebenarnya karena ini pertemuannya gak termasuk penilaian di saya, gak usah disubmit gak apa-apa karena yang nanti yang perlu ada evidence-nya itu hanya untuk pertemuan 4 sampai 8 aja. Baik, Kak. Makasih. Mm-mm, mm. Jadi yang kemarin ada yang tidak sesuai itu dari saya hanya sampai modul 8 aja ya teman-teman. Silahkan segera dirilis untuk yang namanya Della sama Debriana sudah saya sesuaikan nilainya kayak gitu. Tinggal yang lain.
Oke, yang udah ada urutannya silakan langsung bisa share screen. Teman. Oke, Silakan. Kak Rusli. Oke, apakah sudah kelihatan, Kak Rusli? Ya udah silakan. Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya mempresentasikan feedback selama studi independen di Klinik Seven ini. Sebelum perkenalkan, saya Iqbal Fikri. Mungkin ada yang sudah lupa, teman-teman. Saya dari jurusan Bisnis Digital dari Universitas Musirawas. Oke, yang pertama yaitu membuat tagline profil sosial media. Jadi tugas pertama di modul kedua itu kita disuruh membuat tagline profil sosial media. Jadi ini profil before yang saya, TikTok yang berisinya mesti konten random dan tidak memiliki target apapun. Bisa dilihat followersnya itu masih 30 dengan total like-nya cuma 164. Hmm, oh, bentar. Suaranya kok gak kedengeran ya, Kak? Oh, bentar, Mas. Apakah sudah terdengar, Pak Rizky? Ya, Kak, bisa dilanjut. Oke, lanjut yaitu profil afternya ini masih yang tadi tagline-nya penugasan di mode 2. Jadi saya merubah nickname akun TikTok saya yaitu agar sama dengan nickname akun Instagram saya tujuannya agar mudah follower saya untuk mencari ataupun audiens-audiens lainnya untuk mencari dan menemukan akun saya di berbagai platform tersebut. Itulah kenapa saya mengganti fotonya agar sesuai dengan foto saya sendiri yang real dan juga agar mereka mudah menemukan iklan saya di platform manapun. Selanjutnya yaitu membuat draft, edit, dan post konten serta membuat analisis SWOT. Oke, di sini ada rencana atau draft konten yang akan diposting. Setelah menentukan konten seperti apa yang akan diposting atau diproduksi, lalu membuat video mentahnya atau foto mentah yang masih ori tanpa ada editan apapun. Selanjutnya, sempurnakan konten tersebut dengan mengeditnya. Jika kita rasa sudah sempurna konten tersebut, maka bisa untuk kita upload. Jadi ini adalah konten pertama saya, terakhir itu viewsnya di 359. Selanjutnya, setelah konten diposting, lakukanlah analisis SWOT sebagai tolak ukur kesuksesan konten ataupun sebagai bahan evaluasi kita untuk membuat konten-konten selanjutnya. Jadi SWOT ini meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari konten yang diposting dan yang akan datang. Oke, selanjutnya itu ada simulasi pitching. Jadi yang pertama itu kemarin ada overview akun sosial media. Jadi mengenalkan akun sosial media yang dimiliki dan jumlah followers yang ada dengan menyertakan target pasarnya. Jadi misal kita memilih niche temanya skincare, mungkin kita bisa menyebutkan bahwa target pasar kita yaitu merupakan anak-anak muda yang kisaran 18 sampai di 30 tahunan yang masih memiliki usia prima.
Selanjutnya memberikan red card. Jadi memberikan red card atau tawaran budget konten seperti harga konten per video atau story dengan keterangan lama durasinya. Namun trik yang paling menarik adalah menawarkan paket bundling. Jadi teman-teman juga bisa mensugesti atau membuat klien itu lebih tertarik dengan paket bundling yang mungkin kelihatannya lebih murah dibandingkan jika harga per item saja. Selanjutnya alasan klien kenapa harus memilih saya. Yang pertama yaitu kemajuan tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan satu proses yang stabil, progresif, dan rumit, dan yang terjadi dalam jangka waktu yang relatif lama. Jadi itu tidak hanya dengan durasi yang pendek ataupun ya bisa terbilang mungkin durasinya tidak akan lama boomingnya. Jadi kita harus membuat video tersebut terus meluncur, terus up, dan terus FYP kepada para audiens. Oke, selanjutnya itu di bagian komunitas. Bisa dilihat di sebelah kiri ini merupakan komunitas yang kemarin saya buat, yaitu membuat dan mengelola komunitas. Saya membuat saluran WhatsApp sebagai tempat berbagi pengalaman dan tips seputar perawatan wajah atau tentang perawatan kulit. Tujuan komunitas ini untuk meningkatkan jumlah views dari konten-konten di TikTok. Nah, jadi kemarin ada targetnya, views terbanyak pada konten dari modul 1 sampai ke modul 7 adalah 380-an. Itu views dari seluruh konten saya, dari mulai modul pertama hingga ke modul 7. Lalu Mas Rusli memberikan challenge untuk mendapatkan views minimal 500 di konten selanjutnya sampai pertemuan selesai. Dan Alhamdulillah target tersebut tercapai dengan views tertinggi sebesar 9.585, yaitu yang 19 kali lipat dari challenge yang diberikan. Mungkin bisa dilihat di sebelah kanan. Ini adalah semua konten yang telah saya upload di akun TikTok saya. Ini teman-teman juga bisa untuk melihatnya. Nama akun TikTok dan Instagram saya yaitu ichwl.fkm. Oke, kita lanjut. Oke, untuk di modul 8, 9 sama 10 ini terakhir kemarin ada praktek kita jadi edu consultant. Yang pertama itu mempromosikan produk dari Phoenix Seven, mempromosikan produknya berupa skripsi hack, yaitu program bimbingan skripsi yang disediakan oleh pihak Pemkot yang berfokus pada mahasiswa-mahasiswi memasuki semester 6, 7, 8, ataupun semester akhir yang memang sedang membutuhkan bimbingan tambahan di luar dari dosen di kampus. Selanjutnya yaitu ada tugas konten yang diberikan oleh Mas Rudi. Dalam mempromosikan konten-konten tersebut, Mas Rudi selaku mentor memberikan tugas kepada seluruh peserta agar membuat konten collabs. Walaupun permintaan izin konten koleksi kami pada supervisornya belum disetujui, tetapi kami sudah membuat rencana bagaimana konten yang akan kami buat ke depannya untuk mensukseskan tugas-tugas tersebut. Oke, selanjutnya rencana affiliate marketingnya. Yang pertama, saya konsisten dalam membuat video, jadi konsisten konsisten dalam membuat video promosi produk-produk yang relate dengan niche yang saya pilih dan menambahkan keranjang kuning terkait produk yang ada di video tersebut. Jadi saya mencantumkan keranjang kuning pada video yang saya buat. Selanjutnya showcase TikTok yaitu menjalankan dan mengoptimalkan showcase pada platform TikTok. Jadi teman-teman bisa lihat di sini saya sudah bisa menggunakan showcase itu sendiri. Alhamdulillahnya sekarang akun TikTok saya sudah memiliki followers berkisar 600-an. Jadi di sini sudah bisa kita lihat showcase-nya. Di sini ada produk dilihat yaitu views konten yang ada produk panjang kuningnya untuk saya sebesar 459 views. Lalu ada juga yang mengklik produk tersebut sebanyak 21 orang. Walaupun di sini belum ada produk terjual, tapi saya rasa ini uh, cukup oke untuk pemula seperti saya.
karena kita tidak tahu sebelum kita memulai. Oke, terakhir saya izin juga share pada Miss Lucy dan teman-teman. Ini adalah rencana konten yang saya buat. Jadi saya sudah menyusun rencananya dulu terlebih dahulu, seperti membuat tanggal, judul, jenis konten, jam upload, berapa like-nya, new follower, save, komentar, share, hingga viewer. Jadi saya menyusun ini agar saya mengetahui bahwa apakah ada peningkatan atau tidak. Dan ini juga bisa menjadi bahan analisis saya ke depannya. Walaupun sebenarnya tujuan utama saya membuat ini adalah agar saya konsisten untuk mengupload konten-konten tersebut. Pada awalnya saya hanya memiliki target yaitu sebanyak 3 video, 3 konten per minggu. Namun setelah saya pikir-pikir, untuk saya yang pemula ini dengan followers yang hanya 30-an kemarin awalnya, saya rasa akan cukup oke jika saya membuat konten itu setiap hari konsisten. Dan mungkin nanti akan berangsur-angsur saya kurangi sedikit-sedikit jika memang sudah agak ke arah profesional. Jadi akan ada momen para followers itu menanti akan adanya konten saya yang diposting. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, lanjut ya, langsung aja. Saya nanti akan overview di akhir. Jadi setelah Kak Iqbal langsung lanjut Kak Fajar dan seterusnya ya. Nanti saya akan overview di akhir satu-satu dari semuanya ya. Gitu aja ya. Langsung aja, silakan Kak Fajar untuk share screen. Jadi kalau Baik, Kak. share screennya udah kelihatan, udah jelas suaranya, bisa langsung dimulai. Saya soalnya juga paralel sambil ngerjain tugas soalnya nggak apa-apa. Tapi saya lihat kayak gitu isinya. Ya, sambil Kak Fajar menyiapkan untuk Kak Dela sama Kak Debrina sudah saya sesuaikan nilainya. Terkait kemarin ada yang penugasan yang belum saya cek itu sudah saya sesuaikan. Nah, buat teman-teman yang mungkin merasa bahwa nilainya belum sesuai dengan performansi baik dari kehadiran di Zoom maupun tugas, silakan teman-teman japri aja ke saya kalau sungkan atau japri kakak admin itu namanya siapa kayak gitu. Terus nanti saya akan cek ulang tugasnya kayak gitu. Saya mohon maaf ya kemarin ke Kak Debrina sama Kak Dela, kemarin saya belum sempat ngecek tugasnya, jadi saya isi overall sama kayak gitu. Ini baru saya lihat tugasnya, gitu Kak. Gimana? Jelas semuanya? Jelas, Kak. Oke, siap. Silakan dimulai Kak Fajar. Baik. Baik, Kak. Apakah sudah terdengar suaranya dan Sudah Kak, rekamannya? Oke. sudah. Ya, baik. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan singkat saja akan mempresentasikan before atau sebelum saya join Phoenix atau mengikuti magang mandiri kali ini dan sesudah join Phoenix apa saja yang telah saya dapatkan dan target atau rencana konten affiliate saya. Baik, di sini ada before join Phoenix. Di sini saya telah membuat deskripsi ya. Jadi sebelum saya join Phoenix ini, saya masih kebingungan gitu untuk membuat konten yang baik itu seperti apa. Karena kurangnya arahan untuk membuat konten yang bagus itu seperti apa. Dan saya akhirnya membuat konten yang menurut saya benar. Tanpa tahu bahwa ada beberapa cara agar konten yang dibuat lebih bagus. Dan yang kedua itu adalah sebelum saya join memegang mandiri di Phoenix ini, saya belum ada teman yang sama-sama membuat konten di TikTok. Jadi saya itu tidak ada teman untuk berdiskusi terkait konten. Oke, next. Dan after join Phoenix atau saya ikut megang mandiri di Phoenix itu, saya diajari secara fundamental untuk membuat konten yang bagus. Contohnya seperti yang tadi dipresentasikan oleh Kak Ikhwal, saya belajar cara personal branding dan banyak lagi gitu. Dan saya juga mendapatkan mentor dan dibimbing untuk membuat konten yang baik seperti saat ini. Jadi saat saya membuat konten atau apa, saya itu bisa dinilai gitu ya. Jadi
apakah performanya bagus atau tidak gitu. Dan yang ketiga itu saya juga mendapatkan teman yang sama-sama konten kreator sehingga saya bisa berdiskusi tentang cara membuat konten dan saling menyemangati. Dan yang terakhir adalah setelah saya ikut magang di Phoenix ini, yang tentunya saya juga mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat terkait tentang membuat konten. Ya, next. Dan rencana affiliate marketing saya adalah yang pertama, saya ini akan memasarkannya lewat video di TikTok ya. Jadi saya itu akan membuat konten di TikTok sesuai dengan target audiens saya dan dengan rencana-rencana yang matang. Saat membuat konten, saya akan menggabungkan antara visual hook dan hook dalam bentuk ucapan karena video di detik pertama itu menentukan apakah video tersebut di skip atau tidak. Nah, jadi contoh visual hooknya itu sepertinya seperti glitch gitu ya, ada tutorialnya di TikTok gitu ya, dan itu bisa dibuat lewat CapCut gitu. Dan untuk hooknya itu bisa berupa macam-macam ya sebenarnya. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan konten yang akan saya buat gitu. Dan yang ketiga itu membuat isi konten yang membahas tentang masalah dan memberikan solusinya baik dalam bentuk jasa ataupun produk. Nah, jadi tujuan saya membuat konten itu, saya itu ingin berusaha untuk menyelesaikan suatu masalah yang telah ada di dalam audiens dan saya akan memberikan solusi baik dalam bentuk informasi, produk ataupun jasa gitu. Dan di akhir dan di awal konten, saya akan menyertakan call to action saat di awal konten call to actionnya untuk nah, jadi saya itu akan mengajak para penonton untuk menonton video sampai habis karena ada info yang penting. Jadi itu akan sulit di skip lah kita. Dan video di akhir CTA-nya itu saya itu akan menyuruh untuk segera membeli produk gitu. Jadi karena seperti isi video yang saya buat itu karena kan saya sedang membahas tentang bagaimana cara mengatasi masalah yang ada pada audiens gitu. Jadi saya akan memberikan solusi baik dalam informasi maupun produk ataupun jasa. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan lanjut ke Kak Reza. Eh, udah kelihatan belum, Kak? Udah Kak, bisa langsung dimulai Kak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya untuk teman-teman dan juga Kak Rusli. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang journey saya selama di Phoenix ini. Dan ini adalah 4 aspek yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah before join Phoenix Seven, kedua ada after join Phoenix Seven, ketiga affiliate plan, dan keempat adalah wishes. Baik, akan saya mulai dari aspek yang pertama dulu, yaitu before join Phoenix Seven. Jadi sebelum join Phoenix Seven ini, sama seperti yang Kak Fajar sebutin tadi, kalau saya ini membuat konten hanya suka-suka, tanpa ada petunjuk, tanpa ada orang yang mengajarkan saya, atau membimbing saya gitu. Dan tentunya hal ini membuat saya masih memegang hal-hal yang buruk. Contoh yang pertama adalah terlalu idealis. Saya terlalu idealis di sini adalah saya kurang bisa menyesuaikan diri dengan tren yang ada. Saya memaksakan diri untuk menjadi trendsetter padahal di situ saya adalah no one gitu. Dan yang kedua adalah kurang mempelajari tren. Jadi saya kurang bisa menyesuaikan hal itu mulai dari tren lagu ataupun tren-tren tentang kegiatan yang sedang hangat di pasaran gitu. Dan yang ketiga udah pasti banget public speaking yang sangat kaku, terlihat dan terkesan bahwa ngomong di depan kamera itu kayak ngafalin suatu teks. Dan keempat juga ini sangat berkaitan dengan nomor tiga, yaitu kurang ekspresif, dengan wajah yang tegang banget kayak robot, dan suaranya juga agak-agak patah-patah gitu. Next, ini adalah after Phoenix Seven. Setelah join Phoenix Seven ini, terutama di divisi di divisi apa
junior TikTok micro influencer ini saya tentunya mendapatkan banyak sekali manfaat. Yang pertama adalah udah pasti lebih percaya diri dari saya yang versi sebelum-sebelumnya. Yang kedua ini dapat ilmu baru mulai dari modul 1 sampai modul 10 ini tentunya memberikan pandangan baru, insight baru, dan ilmu yang baru juga yang tidak saya dapatkan selain di sini. Kemudian yang ketiga, pronunciation lebih lancar dan muka yang lebih ekspresif. Jadi pada kegiatan kali ini saya membuat video itu membuat skripnya hanya sebatas kerangka saja, tidak yang panjang lebar. Saya membuat inti dari yang akan saya sampaikan tuh seperti ini. Jadi nanti pas pembuatan video itu ya udah saya berbicara santai aja di depan kamera dan dengan ekspresi yang lebih ekspresif gitu agar nyaman dilihat para audiens. Yang keempat adalah saya belajar untuk peduli terhadap hal-hal kecil, terutama detail dalam editing ataupun detail dalam pemilihan kata. Kemudian juga lebih kreatif dalam editing video, lebih kreatif dalam penempatan kamera, posisi posisi badan saya di kamera itu gimana. Dan kelima udah pasti new soft skill karena kita diajarin bagaimana cara memantau itu, terus cara bergabung dengan tren dan cara menyesuaikan diri dengan pasaran. Sebagai contoh, kita membuat CTA yang bagus gitu. Karena sejujurnya hal itu saya dapatkan pertama kali di sini. Kayak CTA, terus habis itu pokoknya ini flow video yang jelas. Dan kemudian ini adalah affiliate plan. Jadi basically saya sebenarnya untuk saat ini tidak tertarik dengan sistem TikTok yang kayak keranjang kuning gitu karena saya berpikir mungkin one day saya akan menerima kerjasama dalam bentuk endorse or paid promote dengan syarat dan ketentuan yang akan disepakati saya dengan KUL-nya. Jadi di sini misalkan ada barang yang masuk kayak barang pelembab atau apa. Jadi itu saya akan trial dulu barang itu di kulit saya dan apabila itu cocok dalam waktu 1 sampai 4 minggu dan itu cocok, maka brand itu akan saya buat video dan akan saya kasih review yang bagus dan ditayangkan ke publik. Namun apabila barang ini tidak memberikan dampak yang baik bagi saya, maka saya akan refund dan saya akan kembalikan uangnya. Dan kedua, saya ingin membantu menaikkan brand lokal atau UMKM yang menurut saya bagus. Parameter bagus menurut saya ini kalau misalnya makanan yang memiliki harga yang terjangkau, rasa yang enak, dengan kebersihan yang higienis, dan untuk kayak brand skincare atau make up itu eh, dengan tekstur ataupun khasiatnya yang dalam waktu 1 sampai 4 minggu itu udah ada efek di muka. Saya nggak mengharapkan efek yang besar, cuman ada sedikit peningkatan gitu, itu udah masuk parameter bagus, dan ini tanpa dibayar karena saya hanya ingin membantu menaikkan saja, bukan untuk cari uang. Terus ini adalah wishes atau harapan saya ke depannya. Yang pertama udah pasti be a good influencer karena saya ingin membantu orang-orang nih yang sedang mencari referensi dalam membeli suatu barang, misal dalam membeli produk skincare atau membeli makanan. Dengan melihat video saya, mereka akan mendapatkan new insight tentang itu. Dan yang kedua, udah pasti get much of attention karena aku suka banget dengan spotlight. So, I wanna be well known in public. Dan ketiga, build a strong personal branding. Dan ini saya ingin membranding diri saya sebagai pribadi yang suka nge-share tentang hal-hal yang pernah saya alami untuk sebagai wawasan ataupun sebagai petunjuk buat mereka aja kalau misalnya mereka mau melakukan hal yang sama juga. Dan yang keempat, able to help each other yang udah saya sebutin tadi di affiliate plan yang nomor 2 karena saya ingin membantu pemilik bisnis UMKM terutama agar bisnis mereka bisa lebih berkembang lagi gitu. Dan yang kelima udah pasti more relation. Saya ingin dari sosial media ini saya bisa mendapatkan relasi yang banyak karena itu tentunya sangat bermanfaat ketika saya ingin mencari pekerjaan ataupun ingin mempromosikan sesuatu. Karena audiens yang luas adalah menurut saya hal yang sangat krusial gitu.
Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, thank you. Lanjut ke Kak Kamelia. Silakan yang belum langsung ngelis aja ya. Apa sudah terlihat, Kak? Belum Kak, ditunggu bentar Kak. Masih belum kelihatan Kak share screen-nya Kak. Mungkin bisa dicoba ulang atau dicek jaringannya Kak. Bentar, Kak. Mungkin bisa dilewatin dulu aja, Kak. Nggak apa-apa. Oh, oke. Lanjut Kak Natania silakan bisa share screen. Kak. Sudah terlihat belum ya? Udah Kak, silakan dimulai Kak. Ya, oke. Jadi, selamat sore semuanya. Di sore hari ini, saya akan presentasi tentang eh, proses saya bersama-sama dengan Phoenix, terlebih di divisi Micro TikTok Influencer. Ya, jadi eh, sebelum saya join Phoenix Seven, saya ini sebenarnya sudah cukup aktif dalam dunia TikTok juga. Tapi semuanya itu masih ya itu tidak rutin dan belum terarah. Yang kalau bisa dibilang kasarnya hanya sekedar hiburan dan hasil dari gabut aja. Dan saya juga masih belum paham gimana caranya membangun strategi call to action itu. Dan jujur saja, Em, saya juga belum paham ternyata efeknya itu besar juga peran seorang micro TikTok influencer itu dalam dunia digital marketing. Dan kemudian setelah bergabung sama Phoenix Seven, terlebih di TikTok influencer ini, saya juga mulai sudah merubah mindset dari masing-masing pertemuan, terus ada studi kasus, praktikum juga, sudah tahu gimana caranya membaca performa konten masing-masing, lalu gimana juga caranya membangun campaign yang relate sama audience bahwa ternyata membangun suatu personal branding itu bukan suatu langkah yang mudah, dibutuhkan konsistensi sebagai kuncinya begitu. Lalu belajar juga kalau namanya engagement itu tidak hanya berkaitan tentang soal angka likes atau viewers, tapi bagaimana juga seberapa kuat koneksi kita dari konten kreator sendiri dengan followers. Dan ini erat kaitannya dengan pembelajaran kita yang sebelumnya, yaitu bagaimana cara membangun komunitas yang suportif. Dan di divisi ini juga saya juga belajar lebih disiplin dalam bagaimana membuat konten yang konsisten dan punya tujuan, yaitu prakteknya salah satu dengan konten planning, bikin konten kalender dan sebagainya. Jadi secara overall yang paling berkesan dari pengalaman ini adalah bagaimana saya punya perspektif baru tentang bagaimana konten kreator itu bisa berkembang,
untuk memiliki brand yang mempunyai value dan tidak hanya sekedar tentang viralnya aja, tapi punya arah dan tujuannya. Dan apalagi ada potensi komersial yang jika benar-benar bisa dikelola dengan baik. Kemudian tentang perencanaan affiliate marketing. Nah, jadi setelah mentoring ini, saya juga ada punya rencana untuk mencoba affiliate marketing lewat akun TikTok saya, yang kalau sudah dilihat bisa sudah memiliki niche yang sudah kuat, yaitu F1 dan pop culture content. Tapi perlu dilihat kembali kalau misalnya titik mulainya itu masih dengan saya akan menaikkan likes dan views-nya dulu, jadi dari jumlah engagementnya dulu. Dan untuk strateginya sejauh ini yang pasti untuk menambahkan CTA di setiap video dan konten saya dan diusahakan untuk tetap natural dengan gaya bicara bicara saya. Misalnya di akhir video saya apa namanya untuk mengecek keranjang kuning dan sebagainya dengan mempromosikan brand-brand lokal yang berkaitan dengan F1 atau tidak menutup kemungkinan juga produk-produk yang memang saya lagi sering gunakan dalam waktu tertentu. Dan dengan begitu juga dapat dilihat kalau misalnya hal-hal ini tuh dapat mempromosikan brand lokal F1 merch sendiri dan produk-produk lokal yang saya juga cukup setuju dengan teman-teman sebelumnya seperti Kak Reza juga, bahwa dengan pemakaian produk itu followers juga bisa melihat kalau misalnya nggak sekedar berjualan, tapi ini bagian dari gaya personal saya sebagai konten kreator. Ya, jadi cukup sekian dan terima kasih. Udah kah? Silakan. Satu lagi, Kakak Melia. Sorry, sorry. Ayo, saya tadi ke toilet sebentar. Oke, dilanjut. Sudah terlihat ya, Kak? Oke, udah. Baik, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menceritakan before afternya mengikuti pelatihan Phoenix Seven dengan divisi TikTok ini dengan bentuk Kak Rusli dan juga rencana afiliasi saya ke depannya. Untuk before-nya, sebelum ikut pelatihan dari Phoenix ini, saya tuh kalau main TikTok tuh hanya buat hiburan. Nah, saya sering bingung harus bikin konten seperti apa, nggak tahu cara menarik perhatian audiens, dan belum ngerti potensi TikTok sebagai sumber penghasilan.
terus rasanya tuh kayak ragu terus gitu tiap mau mulai. Nah, afternya saya jadi lebih paham soal strategi konten mulai dari cara bikin hook, storytelling yang engaging, sampai cara membangun personal branding. Saya juga lebih percaya diri buat posting dan konsisten. Dan sekarang saya lihat TikTok itu sebagai peluang, bukan dari sekedar aplikasi hiburan. Dan dari TikTok itu saya mulai berani bangun konten yang bisa saya kembangkan jadi jalan untuk affiliate marketing dan penghasilan sendiri. Untuk rencana afiliasi ke depannya, setelah pelatihan dari Finik ini, saya pengen ngembangin potensi sebagai micro influencer lewat affiliate marketing sendiri. Fokusnya itu di produk makanan instan yang cocok untuk mahasiswa, anak kos, dan pekerja sibuk karena saya sendiri termasuk target marketnya. Kebetulan saya juga ada bisnis kecil yang ngarah ke jenis-jenis makanan instan dengan konsep konten ringan, lucu, dan relate seperti review jujur, tips hemat anak kos, dan mini sketsa. Targetnya itu untuk bangun kepercayaan audiens dan jadiin kontenku sebagai tempat mereka cari rekomendasi. Nah, dari sini saya bisa berharap bisa pelan-pelan membangun penghasilan tambahan yang berkelanjutan. Itu saja, Kak. Terima kasih. Oke, ini karena waktu terbatas, saya langsung teman-teman mungkin untuk Kak Bona, Kak Aditya sama Kak Wildan bisa singkat aja ya. Nanti setelah itu saya overview. Jadi nanti terakhir, mohon maaf teman-teman, nanti saya batasi sampai Kak Wildan aja ya. Kayak gitu. Oke, silakan Kak Bona, singkat aja Kak Bona, kayak gitu. Baiklah, sebentar ya. Sudah terlihat belum, Kak? Sudah terlihat Bang. Udah, silakan. Sudah. Baiknya sebelum saya join ke Phoenix itu saya masih pemula. Saya juga masih belum tahu istilah-istilah kayak dunia konten kreator itu ada ternyata ternyata seperti ini affiliate itu. Dan juga saya juga tidak tahu teknik-teknik yang bisa dilakukan untuk bertahan di dunia konten kreator. Nah, setelah saya join Phoenix, saya juga semakin semangat menjadi konten kreator. Konten saya juga lebih berisi dari yang saya ekspektasikan. Dan rencana affiliate-nya, karena niche saya berkaitan dengan game, saya ingin menerima endorse produk seperti produk gaming atau jasa di dunia gaming. Rencana saya itu berniat meletakkan penawaran produk atau jasanya setelah opening suatu video atau suatu hook video. Sekian, terima kasih. Thank you. Lanjut ke Kak Aditya, silakan. Baik, ini untuk feedback saya. Yang pertama sebelum saya join Phoenix, yang pertama itu saya belum mengenal TikTok karena tidak pernah menggunakan aplikasi TikTok. Dan yang kedua, belum tahu bagaimana cara dan tips and trik bagaimana membuat konten yang baik dan bisa menarik audiens. Selanjutnya, sesudah join Phoenix Seven, yang pertama itu pasti mendapatkan ilmu yang langsung dari orang yang berpengalaman seperti Kak Aksli. Dan yang kedua, dapat memanajemen dan membuat jadwal untuk membuat konten. Dan yang ketiga, saya menjadi tahu bagaimana sulitnya untuk menjadi content creator dan affiliate. Dan itu ya, untuk affiliate plan saya lebih memfokuskan dalam bidang edukasi bahasa Jepang. Yang kedua, untuk marketing mungkin bisa mempromosikan tempat belajar atau media seperti buku yang bisa digunakan untuk belajar bahasa Jepang. Sekian, terima kasih. Oke, terakhir Kak Wildan, silakan. Untuk teman-teman, mungkin karena waktunya terbatas, jadi saya batasi ya kayak gitu. Sampai Kak Wildan aja. Silakan Kak. Apakah sudah terlihat, Kak? Terlihat, Bang. Ya udah Kak, silakan Kak.
Baik di sini sebelum saya join Phoenix di sini, sebelum mengikuti materi dari Kak Rusli ini, saya jika buat konten itu sering tidak konsisten ya, sering malas-malesan. Terus kurang juga mengikuti tren yang pembahasan yang yang lagi hangat dibahas, jarang juga memakai hashtag. Lalu juga kurang sering memakai background musik dan editan video biasanya kurang rapi, asal-asalan biasanya editnya. Lalu setelah join Phoenix ini, setelah saya mendapat materi, saya jadi lebih paham dengan dunia konten kreator. Lalu mulai dari membuat konten yang terjadwal, sering buat konten, bikin bikin jadwal konten di hari apa gitu. Terus judulnya juga dibikin lebih menarik, hashtagnya juga dikasih hashtag videonya. Lalu ada musik latar belakangnya juga. Terus setelah belajar ini saya juga belajar membuat red card dan masih banyak lain. Untuk plan affiliate-nya ini, plannya saya akan mencari partner store item in game atau jasa joki dalam game ya. Lalu produk atau jasanya itu nanti saya promosikan di dalam video-video yang saya akan buat nanti. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, thank you teman-teman sudah sharing. Jadi overall sih saya menangkap kalau cukup signifikan ya progres pelatihan ini ke teman-teman ya. Pertama itu terlepas saya lihatnya pertama dari segi perkembangan pengetahuan. Teman-teman sharing kalau banyak dapat pengetahuan dari sebelum hingga sesudahnya. Itu yang saya perhatikan. Bahkan ada yang beberapa cukup berkesan lah itu. Jadi itu harapan saya sih tetap ya teman-teman kan masih ada penugasan dari Phoenix walaupun ini pertemuan terakhir dengan saya. Harapannya teman-teman nggak putus komunikasi lah di sini saja di Zoom ini, tapi juga teman-teman juga bisa sharing-sharing apabila teman-teman ada kendala di luar forum ini. Bisa teman-teman japri saya kayak gitu. Dan juga teman-teman kalau nantinya teman-teman mengerjakan skripsi ataupun laporan magang yang sifatnya karya ilmiah, saya mungkin mohon bantuannya ke teman-teman. Teman-teman bisa mampir ke Google Scholar saya, minta tolong saya dibantu untuk sitasi ya kayak gitu, mensitasi artikel ataupun apa itu tulisan-tulisan karya ilmiah saya lah kayak gitu untuk apa itu untuk perkembangan karir saya dan juga sebagai referensi teman-teman kayak gitu. Itu ya. Teman-teman kan di sini rata-rata setelah program Phoenix ini teman-teman masih ada yang masih kuliah atau ada yang sudah ambil skripsi. Kalau saya kuliah, Kak. Masih ada kuliah. Oke, yang mungkin berarti baru 2 semester lagi ya skripsi ya. Semester depannya lagi ya. Sebenarnya iya, saya selain kan semester 7 lah itu masih ada matkul. Terus semester 8-nya mulai skripsi. Kayak gitu. Siap-siap kayak itu ya. Terus saya juga membuka peluang kolaborasi buat teman-teman. Jadi teman-teman ketika sudah menyusun skripsi, teman-teman apabila butuh bimbingan skripsi dengan saya, khususnya bidang ilmu komunikasi, ini free ya, tanpa biaya apapun ya kayak gitu. Free. Teman-teman bisa japri aja saya. Nah, nanti mungkin kolaborasinya adalah jadi nanti hasil skripsi teman-teman nanti bisa dipublikasikan di jurnal bersama saya. Jadi saya siap untuk membantu teman-teman mengerjakan skripsi dengan nanti hasil luarannya adalah nanti saya dan teman-teman bisa publikasi di jurnal terindeks kayak gitulah itu ya. Jadi itu jadi ini free, tinggal nanti kita sharing value-nya adalah di publikasinya saja. Gimana teman-teman? Itu ya, itu tawaran saya feel free, maksudnya bebas, terutama untuk jurusan komunikasi kayak itu, terutama itu karena homebase saya komunikasi. Jadi teman-teman nggak saya pungut biaya sama sekali every time kayak gitu. Teman-teman mau join kerjasama, ini penawaran kerjasama ya dari saya, penawaran kerjasama untuk bidang akademik lah kayak gitu. Itu terus mungkin titipan saya itu saya minta tolong bantuan teman-teman kalau nyusun jurnal ataupun skripsi mungkin tak tolong karya ilmiah saya disitasi ya teman-teman ya untuk mendukung karir saya itu aja. Saya minta bantuan. Itu sifatnya bantuan ya kalau itu ya. Jadi nggak wajib kayak itu. Terus affiliate plan-nya saya melihat bahwa teman-teman memang awalnya di sini karena memang belum serius ya dan mencoba untuk mulai serius sekarang dan ini memang jangka panjang teman-teman. Memang teman-teman ada yang beberapa tadi sharing betapa beratnya menjadi konten kreator tuh memang
tantangan terbesarnya itu bukan beli alat kayak gitu. Tantangan terbesarnya adalah konsistensinya itu yang memang luar biasa ya. Bahkan saya sendiri aja saya nggak saya juga malu kalau ngajari konsistensi ke teman-teman karena juga saya belum sekonsisten itu juga. Tapi minimal secara knowledge dari tujuan pembelajaran ini sudah menurut saya sudah cukup tercapai ya. Atau bagaimana? Teman-teman ada yang mau memberikan feedback kira-kira apa nanti yang bisa apa itu dikembangkan baik untuk Phoenix maupun untuk saya kayak gitu. Ini terakhir atau udah cukup? Kira-kira udah sesuai nggak dengan ekspektasi teman-teman secara umum ketika mentoring dengan saya? Gimana teman-teman? Ini pertanyaan aja kayak gitu. Eh, Kalau dari saya udah sesuai Kak. oke. Rata-rata gimana? Teman-teman apa ada yang kurang sesuai? Nggak apa-apa. Kalau kurang sesuai di mana? Kalau batasan minimum saya yaitu ya sesuai dengan ekspektasi teman-teman ya. Kalau lebih dari ekspektasi itu preferensi orang lah. Tapi minimal batasan minimal saya sebagai mentor di Phoenix ini teman-teman sesuai apa yang saya berikan itu sesuai dengan ekspektasi teman-teman dan juga bisa membantu penugasan di Phoenix. Ini itu teman-teman, thank you untuk semuanya. Saya nitip itu ya teman-teman, jangan sampai putus komunikasinya dan juga tawaran saya untuk berkolaborasi dengan teman-teman di bidang karya ilmiah saya terbuka sekali karena memang saya ini dosen baru teman-teman ya tantangan saya adalah kolaborasi kayak gitu baik untuk dengan mahasiswa maupun dengan peneliti maupun dengan dosen lainnya itu teman-teman jadi apa ya kalau mau apa ya komunikasi dengan saya nyantai aja dan nggak nggak ada biaya apapun itu yang paling saya tekankan karena yang untuk bimbingan itu memang saya tekankan nggak ada biaya apapun karena tujuannya adalah membantu teman-teman juga dan juga karena kan kita kerjasama jadi ada sharing value yang kita hasilkan itu aja teman-teman thank you saya akhiri ya semuanya terima kasih atas pertemuan terakhir ini jadi harapannya ya tuh mungkin saya ulang lagi kalau komunikasinya tidak terputus hanya di Zoom ini sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya teman-teman semuanya. Oh ya, saya lupa. Nitip satu lagi. Saya tunggu sampai hari ini untuk teman-teman yang merasa nilainya kurang sesuai di transkrip. Mulai modul 4 sampai 8 yang sekiranya nilainya kurang sesuai dengan transkrip kayak gitu performansinya teman-teman bisa langsung japri saya ya kayak gitu mungkin tugasnya kelewat belum saya periksa atau kayak gimana ya jadi itu ya teman-teman ya thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kasih banyak, Kak. Kak. Terima Thank Terima you kasih ya. kasih, banyak Kak Kak. Rusli. Ya, Terima saya kasih, titip ini ya. Kak. Makasih Eh, Kak. buat teman-teman yang nilainya belum sesuai, silakan japri saya atau japri kakak admin ya. Saya tunggu hari ini ya, karena setelah itu saya masih fokus dengan kegiatan yang lain. Thank you ya teman-teman semuanya ya.